Tetapi karena harga komoditasnya tidak baik, sehingga mereka banyak yang sekarang menanam sawit. Jadi karetnya ditebang, kemudian dibongkar menjadi sawit. Kalau CO2 kurang, kalau oksigen kurang, CO2 banyak. Sehingga terjadi kan sebetulnya di atas atmosfernya kan terjadi seperti ada yang nutup ya Pak ya, greenhouse gas. Jadi kita menandatangani net zero emission, tapi kita tidak melakukan net zero emission di semua bidang, tapi hanya di hutan. Jadi agak berbeda antara karet dan sawit. Kenapa? Karena karet itu oleh Kementerian Kehutanan dianggap sebagai tanaman hutan, sehingga dilemanya tidak sebesar di sawit, gitu ya. Tetapi sebenarnya kedua-duanya ini pisau untuk melakukan evaluasi adalah kawasan tadi, Bu. Jadi disebut di dalam kawasan hutan karena memang kawasannya berimpitan, gitu kan. Nah, sebenarnya wilayah yang non hutan juga sudah cukup banyak, yang dulu sudah menjadi transmigrasi, yang sudah menjadi wilayah masyarakat adat, yang kemudian hutan-hutan karet rakyat, itu banyak yang sudah di luar kawasan hutan sebenarnya, gitu kan. Tetapi karena harga komoditasnya tidak baik, sehingga mereka banyak yang sekarang menanam sawit. Jadi karetnya ditebang, kemudian dibongkar menjadi sawit. Itu juga banyak terjadi. Tetapi memang perlakuan terhadap dua komoditas ini berbeda. Berbeda, terutama sekali Pak, kalau kita pikir karet ini adalah komoditas yang paling kasihan, dia tidak punya sistem, dia tidak punya apa-apa. Sebetulnya malahan mereka nggak ada yang care lah mau apa gitu Pak ya. Betul. Padahal kalau dia ekspor dia terkena aturan UDR, terkena aturan CBAM Pak. Betul, ya. Betul, ya. Nah sekarang berbeda juga dengan kopi dan kakao. Kopi dan kakao dia tidak punya sistem, tapi dia disertifikasi oleh Rainforest Alliance. Nah definisi Rainforest Alliance berbeda dengan definisi FAO. Dia mengatakan bahwa kopi itu tidak melakukan deforestasi karena kopi ditanam di bawah pohon yang besar-besar itu karena dia perlu perlindungan. Ya, padahal umumnya kopi kita itu ditanam sekarang adalah di hutan lindung. Betul. Ya, nah, bagaimana itu kalau dia ditanam di hutan lindung? Itu tadi karena cara pandangnya, aturan dibuatnya adalah aturan di temperate. Nggak akan mungkin mereka melakukan seperti kita campur-campur kayak gitu, Bu. Di wilayah di temperate sana, di sana whether biarkan sebagai hutan alam old growth begitu, atau diganti sama sekali dengan hutan tanaman yang seumur dan sejenis gitu kan. Nah kalau di kita bisa campur sampai ratusan bahkan ribuan spesies, karena dari awalnya hutan-hutan hujan tropis itu kami punya satu plot yang kecil saja 1 hektar, jenisnya bisa puluhan. Iya, betul. Artinya kan beragam di situ. Nah ini kalau 1, 2, 3 menjadi komoditas penting, ya terpaksa campur di situ begitu kan. Nah ini maka sebenarnya pendekatan yang terbaik dari pengelolaan hutan itu adalah berbasis bentang alam. Jadi dilihat bentang alamnya, yang hutan alam kita pertahankan, yang peralihan antara hutan alam dan agroforestry itu adalah antara agriculture dengan forestry ada di tengah-tengahnya, baru agriculture gitu kan. Nah di agroforestry ini sebenarnya bisa mix. Tadi antara campuran antara sawit dengan karet dengan yang lain-lain boleh saja, tetapi kalau itu sebuah industri ya berarti kan dia harus membuat yang seragam dan secara industrius harus diatur gitu kan. Nah itu di wilayah yang berikutnya gitu. Jadi tahapannya bisa, jadi masyarakat mungkin di wilayah agroforestry-nya, company di bawahnya di wilayah agro. Nah ini semua masuknya adalah di dalam tata ruang. Tata ruang kita itu seharusnya secara nasional dilihat, setelah itu secara pulau dilihat, kemudian setelah itu setiap ecoregion juga dilihat. Sekarang kan enggak, Bu. Jadi itu yang membuat
membuat agak rumit di situ sebenarnya. Iya, seperti contohnya sekarang. Kalau kita menanam sawit di lahan gambut, itu kan jadi masalah besar karena dia mengeluarkan gas metan, karena hutannya dirusak, kan pohon mangrove-nya dia. Tapi karet itu, Pak, ditanam di lahan gambut, dia ditanam saja, tidak mematikan yang lain. Betul, ya. Cuman mereka kalau mau panen dia pakai perahu lah kalau lagi persis hujan kan ya. Ada gelam, ada karet. Ini yang mereka nggak ngerti sebetulnya. Iya. Itulah sebenarnya keharusan bagi kita yang di tropis ini menjelaskan itu kepada sahabat-sahabat kita di Eropa, di Amerika, di daerah trompet. Kemarin mereka tidak menjelaskan itu. Kalau menurut saya perkara yang ini kan sebetulnya terjadi diskriminasi sebetulnya Pak ya. Betul. Diskriminasi ini terutama sekali terjadi diskriminasi memberatkan komoditi dengan peraturan yang seharusnya tidak diberatkan. Jadi unnecessary trade barrier kepada komoditi-komoditi yang sebetulnya tidak punya pengaruh besar terhadap climate change. Betul. Bahkan sekarang memang kami dengan teman-teman CPOPC sedang juga mengukur apakah sawit itu juga menyerap. Kalau dia menyerap pasti menyerap ya. Pasti menyerap. Nah, cuman pertanyaannya apakah dia negatif atau positif karbon selama seumur dia sampai 35 tahun? Kalau itu kan sudah banyak penelitiannya. Banyak, ya. Dan itu yang kemarin Pak kita diskusi juga dengan Pak Agus, apakah karbon stoknya itu 72, apakah 76, apakah 80. Kalau Pak Agus mengatakan kalau itu di wilayah mineral itu akan tinggi, dia negatif gitu kan. Tapi kalau di gambut masih positif kan gitu kan kira-kira. Nah yang ditanam di gambut kan juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Masalahnya tanam di gambut Pak karena dirusak gambutnya, jadi terkeluarlah dari lahan yang kita rusak itu gas metan itu yang menyebabkan dia menjadi lebih tinggi ya. Sebetulnya saya sudah pernah menyajikan paper mengenai net zero emission Pak ya, di mana menghitung emisi dari sawit, dia organik dan anorganik gitu ya. Itu saya pernah itu proyek saya dengan CPOPC, tapi ganti orang kan ganti pandangan ya. Susah juga. Jadi itu Pak ya yang kaitannya. Jadi apakah kita sekarang ini kan setelah tahun 2000 ya Pak? Sebelum tahun 2020 ya Pak ya? Iya betul. Sebelum tahun 2030. Sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000, ya. Pembukaan itu yang sebelum tahun 2000 nggak apa-apa, setelah tahun 2000 itu yang diperhitungkan di dalam UDR. Tetapi pembukaan ini basisnya itu yang Bapak tanya-tanya, jadi apakah basisnya tutupan lahan, apa basisnya biodiversity, atau basisnya apa? Dan saya melihat walaupun pertimbangan mereka lebih mengarah kepada climate change, tapi di dalam perdebatan di dalam regulasi ini sampai akhir itu tidak bicara climate change. Betul. Ya lebih banyak ke biodiversity, kemudian carbon sink, dan juga yang terakhir malah public moral itu. Itu yang menurut hemat kami ya memang agak unik karena memang itu yang mereka inginkan, bukan untuk kepentingan semua gitu. Sehingga kita pun harusnya juga memperjuangkan kepentingan kita. Nah yang saya baca ada teman Franz Claassen yang dia kan jadi dirjennya MVO kan Pak ya. Dulu saya kenal baik sama dia nulis di LinkedIn yang mengatakan ini Eropa maunya apa? Semua barang-barang pertanian yang dia tidak produksi dihambat masuk. Ini maunya arahnya sebenarnya kemana? Dengan alasan berbasis kepada greenhouse gas emission, berbasis kepada kalau saya hidden agenda itu tetap illegal logging sih. Illegal logging pun sebenarnya Bu itu sebenarnya dari dulu itu juga karena dia juga jualan kayu kan. Nah kalau dibanjiri dengan yang ilegal, harga kayu mereka drop turun juga. Gitu sebenarnya. Gitu. Tapi anunya kan mereka kan hutan mereka lebih banyak hutan private gitu ya. Dan private. Iya, private. Kalau kita kan hutan negara. Kita aja sampai saat ini kita tidak tahu persis berapa banyak hutan yang ditebang untuk kebun sawit. Karena kita nggak tahu. Ya. Semuanya walaupun saya dulu pernah melakukan penelitian tapi hanya sampai tahun 2010. Iya, kemudian waktu kita negosiasi kita lakukan
sampai menyewa orang untuk menghitung itu sampai tahun 2019. Sampai 2019 ya. Betul. Nah, saya itu sebenarnya mencari apa yang disebut forest, sustainable forest. Apakah diterapkan di Indonesia? Itu saya mencari nggak ada. Ketemu di Indonesia kata-kata sustainable forest. Ketemunya mungkin pengelolaan hutan lestari, Bu. Iya, ada dirjennya. Dirjennya, tapi penerapannya itu bagaimana gitu, Pak? Apa yang kembali apa yang Bapak katakan? Apakah yang penting itu tutupannya? Apakah yang penting itu produktifnya yang atau sustainability-nya dipelihara sedemikian rupa? Kalau mau bertanya sustainability production, Bu, dulu pada waktu tahun 80-an produksi kita itu 25 juta meter kubik kayu dari hutan alam. Sekarang cuma sekitar 6 juta. Sebenarnya habis berarti kayu. Kan turun luar biasa. Iya, sebenarnya habis kayu kita pertama itu waktu sedang hebat-hebatnya kayu lapis kan, Pak? Betul. Kita eksportir kayu lapis termasuk nomor 2 atau nomor 3 waktu itu, atau terbesar bahkan waktu suatu saat waktu itu ya. Kemudian dilakukan pencegahan untuk ekspor log supaya kayu lapis dalam negeri bertumbuh. Waktu itu kan begitu. Jadi itu langsung naik ekspor kita. Ya, tetapi tidak sustain ternyata. Tidak sustain, malah habis kan, Pak. Malah habis. Nah, di situ sebenarnya, Bu, kalau ini kaitannya dengan sawit, saya sedang mencari wilayah-wilayah yang dulu oleh World Bank itu wilayah yang disebut imperata silindrika atau wilayah alang-alang. Dulu kan ada combating alang-alang, itu kan ada proyeknya, Bu. Jangan-jangan semua yang dulu alang-alang bekas ditebang tadi itu sekarang jadi sawit loh, Bu. Itu yang saya lagi cari. Memang. Betul kan? Sebagian besar itu. Sebagian besar itu, Pak. Nah, tapi kalau kita bisa punya overlay-nya bahwa memang benar kita membuktikan bahwa dulu Eropa membiayai kita, Amerika membiayai kita untuk addressing imperata silindrika atau padang alang-alang, tidak berhasil. Begitu tahun-tahun 90 sampai 2000 itu kita berhasil ngatasinya dengan menanam, mengganti alang-alang dengan sawit. Kan sebenarnya kalau dari situ bagus. Penggantian alang-alang dari sawit itu, Pak, menjadi sawit itu kejadian paling banyak di Kalimantan, Pak. Di Kalimantan, betul. Itu banyak sekali perusahaan-perusahaan perkebunan. Saya malahan waktu itu bicara sendiri dengan beberapa kebun Saim Darby yang punya masalah karena dia tadinya itu memang tanamannya alang-alang. Ya, sehingga di bawahnya menjadi berpasir. Betul, dan kemudian ditanamin sawit semuanya jadi miring. Betul. Tanamannya miring karena tidak punya kekuatan akar itu. Betul. Nah, itu kalau kita bisa membuktikan itu, Bu, sebenarnya berarti kita juga bisa membuktikan bahwa tidak seperti klaim mereka semua adalah dari hutan alam. Dan itu saya di penelitian tahun 2013 itu sudah bisa kami buktikan bahwa yang dari hutan alam itu sekitar 5% saja, sedangkan yang lainnya adalah dari karet dan dari alang-alang. Itu yang kita sampai waktu kita dan itu karbon stoknya sangat rendah. Kemudian kalau menjadi sawit kan stoknya menjadi lebih tinggi. Bapak bisa ambil hasil penelitiannya siapa itu, Pak? C4 yang satu lagi apa namanya? Ikraf. Ya, saya dulu kerjasama dengan Ikraf itu membuktikan hampir lebih dari 50% lahan alang-alang itu yang ngerjakan itu adalah smallholder. Nah itu kecil sekali jumlahnya yang menjadi kebun. Ya. Jadi dia memang melakukan khusus itu penelitian alang-alang waktu itu ini Pak Maina melakukan penelitian. Saya juga ada satu penelitian S3 yang sudah dapat ketemu bukunya Bu Murni kalau tidak salah yang menulis. Itu sedang saya kumpulin, tapi saya ingin tahu sebenarnya proyek-proyek yang dulu mengatasi alang-alang itu sebenarnya petanya seperti apa. Itu kalau bisa saya overlay antara existing sawit sekarang dengan dulu padang alang-alang itu akan menarik. Kemudian saya merasa Pak ya. Kalau due diligence itu berbasis kepada aturan yang ada di negara ini yang harus diterapkan, atau aturan itu juga dia bunyikan, Pak ya, seperti FDIC kan dia bunyikan. Nah, saya merasa bahwa
Kalau hutan ini memang ada ketentuan-ketentuan ketetapan kawasan hutan, ada ketentuan HGU, itu kan semua berbasis kepada deforestasi legal kan Pak. Betul, ya betul. Tetapi di dalam UDR dia jelas-jelas mengatakan bahwa deforestasi itu legal atau tidak legal tidak ditoleransi. Ya, dari nah itu kan berarti diskriminasi dong. Ya. Ini bicara apa? Bicara legal atau bicara tidak legal? Ya. Namanya ilegal ya jangan diikut-ikutkan. Yang legal itu kok nggak diperjuangkan, saya juga bingung gitu. Itu yang harus oleh kawan-kawan di Indonesia ini, kawan-kawan yang memang harus berhadapan dengan teman-teman EU, ya harus itu yang diperjuangkan bahwa we have the fourth most populous nation gitu kan. Kita itu kan punya penduduk nomor 4 dunia. Yang butuh makan, yang butuh bertempat tinggal dan seterusnya. Nah kalau dulu hutan itu 74%, terus sekarang turun menjadi 64%, hanya turun 10% kan berarti. Apakah akan bertahan terus 64% hutan Indonesia ini? Kan tidak semua pulau, kalau di Pulau Jawa hanya 13%, ternyata penduduknya 80% ada 60% ada di Jawa. Nah yang sekarang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Papua, kan beda-beda. Oleh karena itu sebenarnya Indonesia ini bisa memperlakukan kepulauan ini seperti kalau kita misalnya Jawa ini kayak bagaimana Vietnam mengadres hutannya. Ya. Kemudian kalau Sumatera itu seperti New Zealand mengadres hutannya. Hutannya bisa luas di sana gitu ya, asal ditanam dengan baik. Misalnya Sumatera dari ujung ke ujung. Itu hutan tanamannya bisa ditambah, ya kan? Tapi hutan tanaman ini yang tidak berkembang kan, Pak? Hutan tanaman izinnya 11 juta, yang ditanam baru 4 juta. Itu pun produksinya sudah 5 kali lipat dari hutan alam. Jadi sekarang produksinya itu sekitar 40-an juta meter kubik lebih. Sedangkan hutan alamnya itu sekarang tinggal 6 juta. Padahal hutan tanaman itu mereka sebut sebagai deforestasi. Kan? Betul, itu juga. Makanya kalau hutan tanaman mereka karena sudah 100 tahun yang lalu nggak ikut tadi. Cut off date-nya nggak kena. Nggak gitu kena, betul. Ya, makanya saya berpikir diskusi di IURET itu harusnya diskusi yang paling, yang paling penting adalah perbedaan definisi. Betul, ya. Mengenai kehilangan tutupan lahan, biodiversity, karena ini semua disebutkan, tetapi kita tidak mendiskusikan itu. Ya. Seharusnya ya Bu, seharusnya ya. Dan itu yang memang menjadi kelemahan kita selama ini, kawan-kawan yang bernegosiasi, terutama kawan-kawan dari kehutanan itu ada rasa kurang terbuka gitu ya kepada sektor-sektor yang lain. Padahal sebenarnya Kementerian LHK itu sekarang melaporkan keseluruhan, karena kan sekarang LH dan K bergabung. Oleh karena itu mereka bertanggung jawab bukan hanya kawasan hutan, tapi juga kawasan lainnya. Ya. Nah, karena semuanya ini kemudian dilaporkan ke FAO sebagai tutupan lahan Indonesia, nah perubahan yang di non hutan ini tidak diidentifikasi karena tidak ada kementeriannya yang ngurusin itu. Ya. Nah ini yang agak repot Bu. Jadi hutannya ada yang ngurusin, tapi non hutannya yang ngurusin harusnya kan pertanian, kemudian PU dan lain-lain itu kan sebenarnya. Nah tapi tutupan di sana siapa yang ngurusin? Nggak ada Bu. Ada. Ya. Makanya pernah ada yang bertanya di podcast saya ini bilang, kenapa pemerintah sibuk ngurusin hutan yang ada tutupan lahannya, ada yang ada tutupannya. Tetapi non hutan yang sekian banyak juta hektar juga itu nggak pernah diurusin. Ya. Kenapa itu harusnya ditanami lagi sehingga bisa menyerap karbon kan? Betul, ya. Ya sekarang dia tidak berfungsi sebagai apa-apa. Kenapa itu tidak diurusin? Rupanya memang nggak ada yang ngurus itu. Betul. Ya. Karena anggarannya kecil, Bu. Anggaran kehutanan itu kecil sekali sekarang. Ya. Karena hanya 6-7 triliun saja anggaran untuk mengelola hutan seluruh Indonesia. Ini juga menjadi kendala juga menurut teman saya. Dan saya juga melihat Pak ya,
anak-anak muda ini sekarang mahasiswa-mahasiswa baru apa itu tidak tertarik untuk penelitian yang lebih detail mengenai hutan ini, Pak. Jadi Betul. kita sumber datanya itu memang kurang. Betul, ya. Ya, kemarin juga baru saja berbicara dengan teman-teman Silva Indonesia, itu anak-anak Fakultas Kehutanan seluruh Indonesia berkumpul di Jogja. Saya juga challenge mereka, harus ada namanya tata ruang kesepakatan yang baru. Karena kalau tahun 70-an pada waktu penduduknya 135 juta, kemudian sekarang naik 2 kali lipat, apakah hutannya tetap 74% atau sekarang 64%? Apakah ada willingness untuk sharing land yang kemudian itu menjadi agroforestry misalnya. Jadi yang diperluas adalah agroforestry. Iya. Produktivitasnya tinggi. Sekarang kan juga lagi ribet, sawit suruh nanam padi di bawahnya. Disuruh nanam memelihara sapi. Ini dan seterusnya. Nah padahal sebenarnya ya yang namanya wilayah Nusa Tenggara Timur misalnya, kan untuk range bisa. Jangan dipaksakan mau ditanamin terus tanaman hutan yang tidak akan mungkin tumbuh juga karena memang wilayahnya savana. Gitu. Iya. Nah itu saja kalau ada penataan kembali, kemudian kesepakatan baru. Nah hutan tetap itu berapa, dan konservasinya berapa luas. Nah yang lainnya adalah wilayah produksi. Mari kita yang tidak berproduksi segera produksi. Sama dengan kalau kita melihat di kiri kanan kita ada lahan kosong kan sedih Bu. Kenapa sih itu tidak ditanami? Padahal dia itu tumbuh dan bisa menghasilkan gitu ya. Kalau itu bisa kita lakukan itu lebih bagus. Itu yang saya pikirkan karena begini pernah Pak Tresnarang itu mengatakan kepada orang-orang sawit di suatu rapat, saya punya 2 juta hektar lahan yang kosong, nggak ada hutannya nggak apa, tapi berpasir. Apa ada orang yang mau menanam sawit di sana? Pengusaha banyak yang mau. Pengusaha mengatakan kami mau. Ya. Berarti kan bukannya sesuatu yang ditinggalkan karena orang tidak interested. Ternyata orang banyak yang interested juga. Gitu. Betul. Jadi itu Bu mungkin ya. Menarik mungkin kita bisa diskusi yang apa lagi kita Pak berikutnya Bapak mungkin saya ada beberapa pertanyaan ke Ibu nih, ada 3 pertanyaan dari saya Bu. Pertama itu kaitannya dengan perubahan iklim, itu mengapa dikaitkan dengan sustainability, biodiversity, emisi dan public moral. Itu yang jadi diskusi kita di Eropa waktu itu kan. Nah, dari keempat isu itu sebenarnya mana Bu yang paling penting sebenarnya dari sisi perdebatan ataupun diskusi kita sebenarnya? Kalau saya melihat ya 4 isu itu semuanya terkait. Semuanya terkait ya. Karena kalau kita tahu bahwa itu kan sebetulnya reaksi fotosintesa. Betul. Itu kan terjadi kalau ada daun kan Pak ya. Ya. Kalau ada hutan. Di mana CO2 kemudian nanti berubah menjadi C dan O2 yang keluar. Ya. C itu kemudian menghasilkan gula untuk pertumbuhan pohon dan lain-lain. Ya, atau batang dan seterusnya. Tetapi di situ harus ingat, di situ ada reaksi radiasi. Reaksi radiasi yang energinya juga cukup tinggi kan Pak ya. Betul, ya. Nah, itu bisa digunakan untuk dengan bantuan sinar matahari untuk apa yang kegunaan yang lain kan Pak ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau kita tidak mempunyai hutan, kita kan berarti kita kan kekurangan oksigen ya Pak ya. Betul. Nah, jadi penebangan hutan itu yang dingerikan oleh orang-orang di luar yang negara tropis ini bahwa mereka akan kehilangan suplai oksigen ya Pak ya. Betul, ya. Nah sebetulnya kan tidak hutan saja yang mengurangi suplai oksigen Pak. Sebetulnya kayak gunung berapi itu kan juga kan menyerap CO2 kan. Pak ya. Menyerap CO2 menjadi kalsium karbonat, menjadi natrium karbonat segala macam. Waktu dia meledak itu kan keluar lagi CO2-nya yang banyak Pak ya. Dan CO2 itu yang dihasilkan itu kan sebetulnya tidak hanya pohon yang menyerap.
juga tanaman laut. Lain. Nah, saya itu memang punya cita-cita ingin melakukan penelitian seberapa banyak sih yang dilakukan, yang diserap di laut itu. Nah, betul. Karena itu kan tergantung dari jenis tanaman laut yang ada di laut itu kan Pak ya. Betul. Nah, kita ini negara besar, makanya saya dari dulu mengatakan 2/3 kawasan kita laut. Kita itu laut. Kenapa kita di-blame bahwa kita ini penghasil CO2 yang cukup besar, emisi yang besar. Nah, karena kita tidak pernah membela diri kita bahwa kita punya laut yang cukup besar dibandingkan itu Pasifik loh ini. Besar sekali. Besar sekali. Nah, itu satu yang saya pikir. Kalau di Amerika itu mereka itu selalu berpikir Pak ya, kalau CO2 kurang, ya kalau oksigen kurang, CO2 banyak. Sehingga terjadi kan sebetulnya di atas atmosfer ini kan terjadi seperti ada yang nutup ya Pak ya, greenhouse gas. Jadi setiap sinar matahari yang masuk kan tidak terpantul balik Pak ya. Jadi sehingga bumi ini makin panas. Betul. Bapak tahu pada akhir tahun kemarin waktu musim panas itu sudah melewati 2 derajat loh. Ya betul. Ya. Nah, kemakin bumi itu makin panas, makin banyak penyakit. Menurut sumber-sumber di luar negeri bahwa penyakit yang kita alami kemarin pandemi itu sebenarnya adalah akibat dari perubahan climate change. Makin banyak penyakit, makin banyak orang yang meninggal. Makin susah industri bergerak. Oleh karena itu Joe Biden berkeputusan kita harus menerapkan carbon saving, kemudian juga kita harus menerapkan semua kegiatan dibatasi dengan net zero emission. Ya, betul. Ya, jadi akibatnya memang begitu. Ya. Saya kalau sekarang suhu makin tinggi, maka kematian akan makin tinggi kan Pak. Penyakit akan makin banyak. Ya, nah, itu di situ. Nah, kalau biodiversity Pak ya. Sekarang biodiversity hidupnya di mana? Ya. Apakah itu tanaman, apakah itu binatang? Semua kan hidupnya rata-rata kan di hutan atau di alam terbuka yang memerlukan oksigen. Ya, di tropical. Ya, di tropical. Kalau oksigen itu berkurang, suhu itu panas, biodiversity ini mati. Padahal biodiversity merupakan satu ekosistem. Ya, betul. Dengan manusia, dengan hutan dan lain itu kan satu ekosistem. Betul, ya. Tadinya saya mengatakan waktu kita negosiasi di DS 593 kan kita mengatakan apa hubungannya public moral. Nah, public moralnya itu ternyata di situ Pak setelah saya baca keputusan Presiden Amerika itu. Jadi mereka procurement, listrik, air semua itu net zero. Nah, kita sekarang komitmen net zero, kami tidak melakukan apa-apa dan tidak ada satupun peneliti yang melakukan penelitian net zero emission. Sebetulnya harus kita lihat aspek per komoditi Pak. Nah, sekarang saya juga bertanya, kalau sekarang kita menanam menanam karet, kadang-kadang kita nggak nanam, petani kan nggak nanam. Kemudian si karet tumbuh di antara hutan, itulah yang dia ambil kan Pak. Sebetulnya kan dia tidak mengganggu emisi apa-apa. Apa yang diganggu orang dia tumbuhnya di sela pohon-pohon hutan kayak gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari situ, apa pengaruhnya kayak tanaman karet, kemudian yang juga dia kalau dia di hutan nggak pernah ditebang kan Pak sampai tua. Kalau dia kebun juga kita yang jadi kebun karet kita kan cuma sedikit ya. Kalaupun kebun karet ini ditebang, nanti kalau dia sudah nggak bisa mengeluarkan lateks lagi, sebelum dia keluar kan sudah ditanam yang baru. Kalau sawit mungkin saja karena itu perkebunan besar. Ya, kita merubah dari daun lebar menjadi daun kecil, serapannya kan menjadi lebih kecil kan. Apalagi kalau nanti di bawah pohon sawit itu dipelihara si sapi dan lain-lain. Sapi ini dari buang air, dari kotorannya saja itu sudah mengeluarkan gas metan. Jadi di situ kira-kiranya kaitannya satu sama lain itu Pak. Nah yang kedua Bu, itu Indonesia ini cenderungnya NDC-nya kok naik terus ini kenapa ya Bu ya? Karena hemat saya sedang yang kemarin kita sudah menentukan NDC aja belum seluruhnya sanggup kita untuk mengatasi penurunan, tapi malah naik dan saya dengar untuk second NDC nanti kita naik lagi loh Bu. Karena apa? Aturannya dari IPCC atau UNFCCC itu mengatakan
boleh berubah tapi nggak boleh mundur. Nah ini kan Ya kan berarti kan harusnya tetap saja. harusnya tetap saja ya. Kalau saya melihat NDC yang terlalu tinggi itu akan menyusahkan kita ya Pak ya. Karena saya kan suka ikut diskusi ISR Pak ya. ISR itu. Jadi mengenai energi terbarukan segala macam itu. Saya melihat bahwa kontribusi CO2, emisi CO2 itu lebih besar di energi daripada di hutan dan perkebunan. Tapi kita itu selalu berjanji mengurangi pembukaan hutan ini ya, tapi tidak berjanji mengurangi umpamanya penggunaan batu bara pada listrik gitu ya. Ada itu Bu, memang ada, cuma memang lebih kecil. Paling besar yang bertanggung jawab atas NDC itu adalah FOLU, Forest and Land Use Change. Iya, gitu kenapa tidak kayak Amerika, mereka menyatakan bahwa kami akan menurunkan sekian banyak penggunaan listrik dari menggunakan batu bara. Dan itu ternyata dari hasil yang saya baca terakhir, emisi dari listrik mereka sudah turun cukup besar. Jadi kita menandatangani net zero emission, tapi kita tidak melakukan net zero emission di semua bidang, tapi hanya di hutan. Jadi kita hanya di lima sektor. Jadi sektor kehutanan, sektor FOLU ya, dalam hal ini FOLU, kemudian di sektor industri, kemudian energi, kemudian waste. Nah itu yang 5 sektor yang diminta untuk melakukan penurunan emisi ya, itu tapi di kok kita 5 sektor. Maksudnya selalu munculnya di situ dari satunya agriculture, maaf ya. Ya, selalu munculnya dari hutan. Ya, pengurangan hutan. Kalau saya baca LCC itu ya yang betul, maka akhirnya yang menjadi ajang untuk diskrutinasi ya dari hutan. Iya, bukan yang lain. Deforestasi, bahkan deforestasi itu dilihat untuk melihat kopi, ngelihat kakao, ngelihat sawit, ngelihat yang tidak semua, gitu, termasuk sekarang nanti sebentar lagi kepada padi kita. Bisa jadi gitu loh Bu, karena itu selalu kalau padi kan berarti Jepang. Karena waktu kita mau buka food estate kemudian jenisnya padi pasti ribet lagi kaitannya dengan itu. Nanti metan yang dari tanaman padi kita dan seterusnya akan jadi masalah juga. Jadi masalah. Tapi terakhir Bu, saya ingin bertanya mengenai biodiversity. Sebenarnya kan kalau biodiversity kita di tropis ini jauh lebih tinggi. Dan kita sudah menetapkan wilayah-wilayah yang cukup luas untuk taman nasional, cagar alam, Swaga Marga Satwa, itu sudah cukup luas. Tapi mereka kenapa masih kurang terus ya? Kalau menurut saya, kita itu jarang sekali menjual taman nasional kita. Itu kita jarang sekali Pak. Harusnya kan itu kita promosikan. We have saved this ini. 54 loh Bu, sekarang 54 atau 56 taman nasional se-Indonesia. Ya. Cukup banyak. Jadi kita sebetulnya saya malahan pernah diskusi waktu saya di Swiss Pak. Saya pernah diskusi mengatakan bahwa kita sebetulnya saving biodiversity lebih hebat dari mereka. Tapi mereka nggak tahu Pak. Mereka nggak tahu. Okay. Saya bilang kalau kamu orang kehilangan fox. Jadi nggak ada little Red Riding Hood. Saya bilang kalau kita namanya harimau, yang namanya gajah, yang itu kita save. Ya, betul. Jadi ada yang terlepas di hutan juga ada yang tetap kita saving kan Pak ya. Sekarang di taman-taman nasional itu. Nah itu promosinya kurang menurut saya. Ya. Menurut saya karena kita berapa luasnya kita punya? Apanya Bu? Yang si Taman Nasional hampir dan sekarang kalau yang namanya kawasan konservasi itu 24 juta hektar. Iya itu kan cukup besar. Cukup besar, sangat besar. Harusnya kita muncul dengan itu ya, saving kita besar. Ya. Juga harus kita munculkan juga hutan lindung kita cukup besar. Ya, betul. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Aduh, terima kasih sekali. Ibu Rus telah mengundang untuk podcast pada sore hari ini. Saya tentu merasa terhormat ini diajak untuk berdiskusi dan kita bisa saling bertanya karena memang saya selalu senang kalau you and I against our ignorance gitu. Baik, terima kasih Bapak sudah sempatkan datang jauh dari Jakarta ke sini. Terima kasih banyak. Kita
walaupun kita diskusi di podcast ini terbatas, kita kan di luar masih tetap terus masih berdiskusi. terus ya. Baik, ya. Makasih Pak Petrus. Terima kasih. Terima kasih.